Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat di dalam pembelajaran jaringan atau daring. Dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak dan memakai masker bila keluar rumah. Dan ikuti anjuran pemerintah. Karena apa? Karena kita di Tasikmalaya khususnya belum bisa secara bebas untuk bermain di luar rumah ataupun berjalan, bekerja, apalagi berkumpul bersama teman-teman di luar rumah, begitu ya. Nah, di sini bertemu lagi dengan Ibu Suci Nurbayani dalam kegiatan pembelajaran. Namun bedanya di sini Ibu bukan mengajar sejarah. Jadi di sini Ibu hanya mengajar Kurdis. Nanti kita akan bertemu 1 minggu 2 kali tapi berbeda mata pelajaran. Yang pertama di dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis, dan yang kedua di dalam pelajaran sejarah. Baik, di dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis ini ada beberapa poin-poin yang harus dipahami. Karena belajar Al-Quran dan Hadis itu tidak hanya melihat Al-Qurannya dan juga hanya melihat hadisnya, tetapi di dalam pembelajaran Al-Quran yang akan kita laksanakan bersama-sama, yang pertama, kalian harus membuka Al-Quran yang kalian punya di rumah. Karena apa? Karena kita akan langsung membaca Al-Quran bersama-sama. Lalu yang kedua, kita akan menggali di dalam ayat tersebut ada hukum tajwid apa dan ada berapa hukum tajwid di dalamnya. Karena tidak hanya belajar Al-Quran saja, tetapi kita juga harus melihat dan mencari juga mendalami bacaan Al-Quran kita. Karena membaca Al-Quran tanpa dengan aturan sama saja kita belajar tetapi tidak sempurna. Karena apa? Karena hukumnya tidak dipakai. Nah, mari kita sama-sama belajar Al-Quran dengan memakai hukum tajwidnya. Namun sebelumnya Ibu mau ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berada di kelas 12, yang sudah naik kelas, yang sudah mengejar ketinggalan, yang sudah memperbaiki nilai-nilai yang kurang. Oleh karena itu, mudah-mudahan usaha yang kalian lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kalau boleh Ibu memberikan pesan untuk di kelas 12 ini, mari sama-sama kita fokus dan serius. Karena di akhir pembelajaran di kelas 12 ini kalian akan ujian negara, juga akan ujian madrasah, serta ujian-ujian praktek lainnya. Oleh karena itu ada 2 pilihannya untuk pembelajaran di kelas 12. Kamu mau husnul khotimah, kita mau husnul khotimah, atau kita mau su'ul khotimah. Itu pilihan kalian semua. Namun kita ini maunya kan menjadi lebih baik lagi ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadi husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan oleh Allah dalam pembelajaran di kelas 12 ini. Walaupun godaan rintangan menghadang, kita harus tetap kuat. Karena kita akan menjadi seseorang pejuang yang sejati di dalam pembelajaran. Jihad fisabilillah juga ini adalah salah satu caranya supaya kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini ada beberapa poin khusus atau subpokok atau bab kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kita semua, terutama anak-anakku di kelas 12 IPA ataupun IPS. Di semester awal ini ada beberapa bab yang akan kita bahas. Nah, kalau sudah siap, mari siapkan bukunya dan pulpennya untuk dicatat bersama-sama kompetensi dasar apa yang akan kita bahas dalam 1 semester ini. Lumayan ya, tidak terasa, dan tidak akan genap 1 tahun kalian belajar di sekolah MA Al-Hikmah, karena terpotong dengan beberapa pembelajaran seperti adanya pengayaan nanti dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama belajar serius supaya lebih mudah dan lebih paham dan lebih cepat belajarnya. Begitu ya? Oke. Yang pertama, di dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di semester 1 itu, bab 1 adalah
membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Sekali lagi, untuk pembelajaran semester 1, bab awal atau bab 1 adalah membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Silahkan dicatat, Ibu kasih waktu. Yang kedua, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sekali lagi, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bab 3, melestarikan lingkungan. Sekali lagi, pembahasan kompetensi dasar di bab 3 adalah melestarikan lingkungan. Bab keempat, kompetensi dasar selanjutnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bab 5, mendakwahkan keramahan Islam. Sekali lagi, mendakwahkan keramahan Islam. Bab ke-6, membudayakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi, bab ke-6, membudayakan amal ma'ruf nahi mungkar. Bab ke-7, membudayakan musyawarah. Bab ke-7, membudayakan musyawarah. Bab ke-8, berperilaku adil dan jujur. Berperilaku adil dan jujur. Baik, itu saja di dalam pembelajaran kompetensi dasar di semester 1. Ada 8 bab yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar, berdiskusi, bahkan bercerita mengenai pembelajaran di dalam Al-Quran Hadis. Apa itu ceritanya? Nanti akan ada kisah-kisah asbabun nuzul turunnya ayat tersebut dan asbabul wurud adanya hadis atau keluarnya hadis tersebut. Karena setiap ayat yang turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu ada sebab dan akibatnya. Apa sebab dan akibatnya? Mari nanti kita sama-sama bercerita di dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Serta jangan lupa belajar Al-Quran dan hadis, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berniat semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita gali, apa yang kita cari, apa yang kita tuntut ilmunya mudah-mudahan sampai kepada kita dan khususnya sampai kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menggapai semua cita-cita yang kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk belajar bersama di dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini dengan hati gembira, dengan niat yang ikhlas. Oke. Setelah Ibu menyampaikan beberapa poin-poin penting di dalam bab Al-Quran hadis selama 1 semester ini, untuk penugasan di pertemuan kita secara daring ini, mari kita catat atau kita perhatikan bersama-sama. Untuk penugasannya adalah silahkan sebutkan atau kemukakan pendapatmu tentang apa itu kehidupan sederhana atau apa yang dimaksud dengan kesederhanaan. Apakah kita sudah sederhana? Lalu temukan alasannya. Tulislah alasannya. Apakah kita sudah sederhana atau apakah kita belum sederhana? Kenapa belum sederhana atau kenapa sudah sederhana? Gitu ya. Sekali lagi, tugasnya adalah silahkan kemukakan alasanmu dan pendapatmu
mengenai kesederhanaan itu apa. Lalu, apakah kalian sudah hidup sederhana? Lalu, tulislah alasan kenapa kamu menjawab sudah sederhana atau belum sederhana. Itu ya, tugas untuk pertemuan awal kita. Nanti silahkan kalau yang di rumah tidak ngaji di pesantren, silahkan langsung komen di bawah video ini nama serta kenapa kalian melakukan atau kenapa kalian sudah hidup sederhana atau belum hidup sederhana, dan apa itu kesederhanaan itu ya. Oke, siap. Dan jangan lupa sebelum pembelajaran di pagi hari ini silahkan sholat duha terlebih dahulu supaya lebih tenang, supaya lebih nyaman, dan supaya Allah berikan rezeki yang melimpah untuk kita bersedekah, untuk kita bisa beribadah, begitu ya. Jangan lupa. Dan untuk santri-santri yang ada di pesantren, tetap belajar juga, jangan lupa tetap semangat dalam belajar, jangan lupa tetap semangat dalam mengaji, dan satu lagi, mengumpulkan tugas silahkan dikolektifkan. Itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat dalam menjalani aktivitas walau harus jaga jarak dan harus maskeran. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.